Suaranya mulai terisak dan dia mulai menangis. Dia terus meneteskan air mata ketika dia menceritakan tentang kepergian orang tuanya. Ini adalah sepenggal kisah dari salah satu leader saya dulu ketika mamanya meninggal. Dan dia menyesali sekali karena dia tidak bisa memberikan yang terbaik menurut dia kepada orang tuanya, kepada si ibu ini. Jadi dia sangat menyesali sekali akan kejadian itu. Dan yang dia sampaikan adalah pesan yang saya sangat ingat sekali. Dia bilang, kita nggak pernah tahu waktunya. Kita nggak tahu waktunya orang tua kita nggak tahu waktunya kita. Jadi dia bilang, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan kita dimampukan, dia bilang, ingatlah untuk membahagiakan keluarga, terutama orang tua. Karena kita nggak tahu waktunya mereka, kita juga nggak tahu waktunya kita. Dan saya merasa beruntung karena dia menceritakan pengalamannya kepada saya, sehingga itu benar-benar mengubahkan cara pandang saya, cara saya berpikir, dan cara saya berlaku. Tepat kemarin video itu muncul lagi. Video di mana 2 tahun lalu saya pergi sama papa saya. Saya pamit sama Stevie, saya bilang saya mau ke sana, ke Singapura. Saya lupa, kalau nggak salah 5 hari total ya. Berdua doang sama papa saya. Saya nemenin dia ngider, berlibur totally. Jadi cuman jalan-jalan berduaan aja. Kita ngider ke tempat-tempat bagus gitu ya. Kemarin ini sih yang di video itu pas saya lagi main Megazip. Ya itu seru banget. Kita naik di tinggi banget tempatnya, terus habis itu kita merosot turun gitu ya. Ada videonya. Kalau Anda di Instagram saya juga ada. Ya, jadi itu pengalaman yang sangat seru. Bapak saya juga ada mega jump, dia loncat dari kurang lebih lantai 4 gitu ya, turun ke bawah gitu. Itu seru juga. Sayang saya videoin, saya lupa ada di mana videonya juga, itu kayak perlu dimasukin juga, tuh seru banget. Nah jadi pengalaman seperti ini buat saya sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan uang, karena saat ini ya di tengah pandemi semuanya ditutup, kita tidak bisa lagi untuk ya berkeliling apa segala macam kayak dulu lagi gitu. Dan saya bersyukur banget karena sharingnya dia, ya si leader saya dulu, saya jadi nggak menunda untuk membahagiakan orang tua saya. Salah satu sahabat saya juga waktu itu nanya, boleh gak kok kalau aku ngebantu utang keluargaku, kata dia, atau aku beli hal yang aku butuhkan dulu. Waktu itu sih saya bilang kan yang selama ini udah tercukupi juga buat dia. Saya bilang boleh kamu sisihkan sedikit untuk keluarga juga. Akhirnya dia memutuskan untuk bayar utang papanya. Waktu itu saya bilang lebih baik dibayarin sekarang selagi dia masih hidup, selagi dia bisa ngerasain banget gitu pengalamannya gitu ya. Nah jadi salah satu sahabat saya ini beresin semua ya, dan dia bersyukur banget karena dia mengambil keputusan itu gitu loh, karena orang tuanya begitu bahagia sekali dan senang sekali. Nah teman-teman, di satu sisi mengenai membahagiakan orang tua itu sangat baik sekali. Di sisi yang lain, jangan pernah kita menggantungkan kebahagiaan kita pada mereka. Seandainya mereka Anda berikan dan Anda bahagia, itu adalah bonus. Ya, tapi kalau misalkan Anda berikan kepada mereka, tapi mereka juga ya biasa aja atau nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang spesial, terima saja bahwa Anda sudah menjadi anak yang baik dengan Anda memberikan, bukan dari respons mereka. Karena kalau banyak orang yang menempatkan kebahagiaan mereka di titik tangannya orang lain. Salah satu sahabat saya pengen banget keluarganya bahagia, tapi dia selalu memberikan semua yang terbaik, tapi orang tuanya nggak pernah menganggap dia sebagai anak yang baik, yang memberi yang terbaik buat si orang tuanya. Yang selalu dibanggakan adalah kakaknya atau adiknya, sehingga dia merasa kecil, dia merasa selalu sedih, dia merasa seperti anak yang terbuang.
Kalau kita menempatkan kebahagiaan kita di titik di orang lain, itulah yang terjadi. Kita akan merasa diri kita kecil, merasa diri kita tidak mampu, merasa diri kita tidak layak. Tapi bagaimana kalau kita dengan hanya memberikannya saja, itu sudah berkontribusi penuh terhadap memang komitmen kita, misalkan untuk membahagiakan keluarga, ya, atau janji hati yang pernah kita buat gitu ya. Nah, tapi jangan pernah kita untuk menempatkan kebahagiaan kita adalah di tangan mereka. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, terus ketika Anda memberikan, terserah mereka mau gunakan buat apa. Saya pernah kasih handphone ke papa saya bilang, "Pap, ini pakai aja, mau jatuh kek, mau rusak kek, mau hilang kek, nggak pusing. Ya, yang penting ini punya papi. Jadi nikmatin aja, pakai, have fun." Ya gitu ya. Ya namanya orang tua kan kadang-kadang handphonenya jatuh apa segala macam, kaca pecah lah, apalah segala. Ya udah gitu, yang penting have fun, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa sedih. Dan ketika dikasih sesuatu, terkadang misalkan dia gunakan untuk belanja yang antik-antik misalnya ya. Nah itu juga jangan pusing. Nah, misalkan contoh saya dulu pernah ngasih motor ke papa saya. Terus motornya dikasih ke adik saya yang perempuan. Dulu itu saya sempet sebel banget, kesel banget. Kenapa kok gua kasih ke bokap, malah lu yang pakai? Gitu. Saya sebel sama adik saya yang perempuan waktu itu. Lucu ya. Nah, semakin saya ya mendewasakan diri saya, semakin saya mengerti. Akhirnya saya bisa berpikir bahwa yang penting adalah niat saya untuk memberikannya kepada ayah saya. Perihal dia mau kasih ke siapa siapa yang mau gunakan, itu adalah pilihannya dia seutuhnya. Jadi bukannya di tangan saya lagi. Namanya saya sudah memberikan, saya tidak berharap apa-apa. Tapi dulu saya berharap pemberian dari saya dipakai sama dia gitu ya. Tapi di satu titik saya merasa bahwa justru dia dengan cara menggunakannya adalah dengan cara dia berikan. Itu adalah cara dia menggunakan pemberian saya. Dan ketika saya menerima itu semua, saya nggak pusing lagi. Ternyata malah terjadi pelipat ganda dalam hidup saya. Tapi di saat saya justru malah kayak kesel, sebel gitu. Nah itu malah jadi nggak berkontribusi terhadap hidup saya. Nah jadi perhatikanlah ketika Anda sudah memberikan, jangan pernah Anda memikirkan tentang kemana itu akan digunakan sama orang tua Anda. Ya terkadang mungkin Anda kasih uang, terus mereka belanjanya mungkin yang kayak buat senang-senang mereka, ya sudah kan yang penting mereka senang. Ya pernah waktu itu dikomplain sama adik saya, ini kok si papa beli panci sih gini, dimarahin misalnya, ya kan, panci kan di rumah udah banyak, bla 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 bla. Nah jadi ketika seperti itu, ya saya cuma bilang, yang penting kita udah memberikan, dan kalau dia beli panci dan dia bahagia, kenapa enggak gitu. Ya mau panci udah banyak kayak apa kayak segala macam, yang penting pas dia beli dia happy, ya sudah. Karena esensinya adalah kita pengen dia bahagia. Bahagia menurut standarnya siapa? Menurut kita, mungkin itu barang gak berguna. Tapi mungkin menurut si papa, itu adalah hal yang mungkin menyenangkan buat dia. Atau dia pengen nyenengin si mama. Atau misalkan dia pengen bantu temennya yang lagi jualan panci, kita gak tahu. Hanya dia saja yang tahu. Ya, kita cukup menikmati saja dengan kita memberikan support yang terbaik buat orang tua kita. Oke? So, dengan kita memperbaiki hubungan, dengan kita membahagiakan mereka, percaya deh ya, biasa rezekinya itu berkesinambungan juga ya. Jadi ibaratnya kalau orang bilang ini anak yang berbakti gitu ya, dan itu rezekinya akan sangat mudah sekali. Tapi kalaupun misalkan mereka tidak mengapresiasi Anda, ya nggak apa-apa, nggak usah pusing. Ingat, ya jangan menjadikan sebuah keharusan. Anda bantu kalau Anda ingin membantu, ya. Dan kalau mereka kalau mereka mengapresiasi, bersyukurlah. Ya, kalau misalkan enggak, ya bersyukur saja karena Anda juga sudah diberikan kemampuan dan kapasitas untuk bisa membantu keluarga Anda. Oke, so itu videonya. Terima kasih sudah nonton ya, hopefully dapat sesuatu, dan sampai ketemu di video berikutnya lagi. Thank you buat semua supportnya yang udah komen, yang udah kasih like, yang udah share video ini. Terima kasih ya selama ini udah support saya. Bye bye, sampai ketemu lagi. Aduh kelihatan nih bolongnya.